Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Robert Martin Berwai. Di sini saya mau presentasi tugas dari Pak Dr. Sparta terkait strategi finansial manajemen. Leverage and capital structure. Content, operating and financial leveraging. 2. Operating leveraging. 3. Financial leveraging. 4. Total leveraging. 5. Capital structure theory. 6. Optimal capital structure. Leveraging hasil penggunaan aset-aset atau dana-dana biaya tetap untuk memperbesar pengembalian bagi para pemilik perusahaan. Leveraging meningkat, mengembalikan naik, tapi resiko juga naik. Struktur modal akan mempengaruhi nilai perusahaan. 3 tipe leveraging. 1. Leveraging operasi, hubungan antara pendapatan penjualan perusahaan dengan EBIT. 2. Leveraging keuangan, hubungan antara EBIT perusahaan dengan EPS. 3. Leveraging total, hubungan antara pendapatan penjualan perusahaan dengan EPS. Analisis titik impas dalam kurung BEP. Penggunaan BEP. 1. Menentukan leveraging keharusan operasi untuk menutup semua biaya. 2. Mengevaluasi profitabilitas yang berkaitan dengan leveraging penjualan bervariasi. 3. BEP operasi leveraging keharusan penjualan untuk menutup semua biaya operasi, pengelompokan biaya tetap dan biaya variabel. Pendekatan BP, pendekatan aljabar dalam titik 2, EBIT sama dengan dalam kurung P kali Q tutup kurung kurang FC kurang dalam kurung VC kali Q tutup kurung EBIT sama dengan X dalam kurung P kurang VC dalam kurung tutup kurung kurang VC. Q sama dengan VC garing dalam kurung P kurang VC tutup kurung. Pendekatan grafik BEP titik di mana biaya operasi total buka kurung sigma FC tambah VC total tutup kurung sama dengan pendapatan penjualan. BEP terjadi jika EBIT sama dengan 0. Leveraging operasi. Leveraging operasi, penggunaan operasi atas biaya operasi tetap untuk memperbesar efek perusahaan-perusahaan dalam penjualan atas EBIT perusahaan. Indikator leveraging operasi titik 2 DOL. 1 DOL sama dengan
delta EBIT garing delta SR. 2 DOL pada level penjualan Q sama dengan Q kali buka kurung P kurang VC tutup kurung garing Q kali buka kurung P kurang VC tutup kurung kurang VC. Referensi keuangan. Referensi keuangan menggunakan potensi atas biaya-biaya keuangan tetap untuk memperbesar efek perubahan-perubahan dalam EBIT pada EPS perusahaan. Biaya keuangan tetap, bunga atas utang, dan dividen saham preferen. Indikator referensi keuangan dalam kurung DFL tutup kurung titik 21 DFL dalam DFL sama dengan delta EPS garing delta EBIT. 2 DFL pada level EBIT sama dengan EBIT garing EBIT kurang I kurang PD garing 1 kurang T. Referensi total penggunaan potensi atas biaya-biaya tetap, operasi dan keuangan untuk memperbesar efek atas perusahaan dalam penjualan pada EPS perusahaan. Indikator referensi total dalam kurung DTL titik 21 DTL sama dengan delta EPS garing delta SR. 2 DTL pada level penjualan Q sama dengan Q kali buka kurung P kurang VC tutup kurung garing Q kali buka kurung P kurang VC tutup kurung kurang FC kurang I kurang PD garing 1 kurang T. 3 DTL sama dengan DOL kali DFL. Definisi struktur modal. Definisi neraca di sisi kiri adalah aktiva disebut struktur harta atau bisnis. Di sisi kanan adalah hutang dalam kurung lancar dan panjang tutup kurung dan ekuitas yang disebut struktur keuangan buka kurung finansial struktur. Struktur modal buka kurung kapital struktur tutup kurung sebagai komposisi dalam proses hutang jangka panjang dan ekuitas buka kurung preferen dan biasa. Jadi struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi hutang jangka pendek. Definisi struktur modal. Hutang jangka pendek tidak diperhitungkan dalam struktur modal karena jenis hutang ini berubah-ubah sesuai dengan tingkat penjualan. Sementara hutang jangka panjang tetap dalam jangka waktu yang relatif panjang sehingga keberadaan perlu dipikirkan lebih oleh para manajer keuangan.
Struktur modal perusahaan. Tipe modal, titik 2, 1, utang jangka panjang, 2, saham, 3, preferen, ekuitas saham biasa. Biaya utang lebih rendah daripada biaya bentuk pembelanjaan yang lain. Pihak yang meminjamkan meminta pengembalian relatif lebih rendah karena mereka mengambil risiko terkecil daripada para kontributor modal jangka panjang. Modal ekuitas diharapkan untuk berada di perusahaan selama periode waktu yang tidak terbatas. Modal ini meliputi saham, preferen, dan ekuitas saham biasa, buka kurung saham biasa, dan laba ditahan, tutup kurung. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Resiko bisnis dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu perubahan penjualan dalam kurung, volume dan harga, tutup kurung, perubahan harga input, buka kurung, tenaga kerja dan biaya produksi lainnya, tutup kurung. Penyusunan harga akhirnya dengan perubahan harga input dengan tingkat leverage operasi. Pajak mengikat beban bunga sebagai pengurang pajak. Secara umum, tingginya tingkat pajak akan mendorong perusahaan untuk memilih hutang daripada ekuitas. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Fleksibel finansial menyangkut kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal dengan syarat-syarat yang dapat dipenuhi pada kondisi sulit. Sikap manajer yang agresif akan memilih sumber dana dari hutang dan mampu memberi efek leverage keuangan yang lebih besar. Sebaliknya, manajer yang lebih konservatif cenderung memilih menerbitkan saham baru daripada hutang. Penilaian eksternal atas struktur modal. Leverage keuangan dihasilkan dari penggunaan pembelanjaan perbiayaan tetap seperti hutang dan saham biasa untuk memperbesar pengembalian dan risiko. Ukuran struktur modal. 1. Rasio hutang, ukuran langsung tingkat hutang. 2. Rasio kelipatan bunga, keuntungan, dan rasio penutupan pembayaran tetap mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran kontrastruktural yang berkaitan dengan utang. Teori struktur modal. Belum ada metodologi khusus yang digunakan dalam menentukan struktur modal optimal. Metodologiani dan Militer dalam kurung 1958 tutup kurung mengasumsikan bahwa dalam pasar yang sempurna, struktur modal yang dipilih suatu perusahaan tidak mempengaruhi nilainya. Beberapa penelitian menguji hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan.
teori struktur modal. Hasilnya struktur modal optimal teoretikal didasarkan pada keseimbangan manfaat-manfaat dan biaya-biaya pembelanjaan atau penggunaan hutang. Manfaat pembelanjaan atau penggunaan hutang berlindung atau menghemat pajak dalam kurung taksil. Biaya pembelanjaan hutang dihasilkan dari satu probabilitas kebangkrutan meningkat yang disebabkan oleh kewajiban hutang. Dua, biaya agensi pihak yang meminjamkan membatasi tindakan-tindakan perusahaan. Tiga, biaya-biaya yang berkaitan dengan para manajer yang memiliki informasi lebih tentang prospek perusahaan daripada para investor dalam kurung asymmetric informasional tutup kurung. Utang, bunga, pajak RI sama dengan RD kali buka kurung 1 kurang T tutup kurung. Probabilitas kebangkrutan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan level risiko bisnis dan risiko keuangan. Probabilitas kebangkrutan. Risiko bisnis, risiko terhadap ketidakmampuan perusahaan untuk menutup biaya-biaya operasinya. Referensi operasi. Risiko bisnis, faktor lain yang mempengaruhi risiko bisnis, stabilitas pendapatan dan stabilitas biaya. Risiko keuangan, risiko terhadap ketidakmampuan perusahaan untuk menutup kewajiban-kewajiban keuangan yang disyaratkan. Risiko keuangan bergantung pada keputusan struktur modal yang dibuat oleh manajemen dan keputusan itu dipengaruhi oleh risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Probabilitas kebangkrutan, risiko total, kombinasi risiko bisnis dan keuangan menentukan probabilitas kebangkrutannya. Dilema risiko, pengembalian relatif ada untuk penggunaan referensi keuangan. Suatu perusahaan menggunakan referensi lebih ke dalam struktur modal maka akan mengalami kenaikan dalam level pengembalian yang diharapkan dan risiko yang berkaitan. Biaya-biaya agensi yang ditanggung para lender, Problem agensi tercipta oleh hubungan antara satu para pemilik dan para manajer. Dua, para pemilik dan para lender. Tingkat bunga pinjaman dikunci ketika kredit dinegosiasikan. Sesuai investi ada untuk tindakan para
manajer pada kepentingan para pemegang saham untuk mengembalikan keuntungan dari para leader. Biaya-biaya agensi yang ditanggung para leader. Untuk menghindari situasi ini, para leader memberlakukan teknik-teknik memonitora tertentu pada para peminjam yang menghasilkan biaya-biaya agensi. Para leader secara khusus melindungi dirinya sendiri dengan memasukkan dalam ketentuan persetujuan kredit yang membatasi kemampuan perusahaan untuk memiliki secara signifikan risiko bisnis dan keuangan. Informasi yang asimetrik. Dua kriteria utama yang menentukan keputusan-keputusan pembelanjaan. Satu, mempertahankan struktur modal saran. Dua, mengikuti suatu hierarki pembelajaran. Hierarki ini disebut pecking order. Laba ditahan, diikuti pembelanjaan utang terakhir. Membelanjakan ekuitas eksternal. Informasi yang asimetrik adalah ketika para manajer suatu perusahaan memiliki informasi lebih tentang operasi-operasi dan prospek mendatangkan dari pada para investor. Informasi yang asimetrik. Penggunaan utang untuk menerbitkan dana biasanya dipandang sebagai sinyal dalam kurung positif yang mencerminkan pandangan manajemen atas nilai saham perusahaan dalam kurung under order. Penerbitan saham baru seringkali diintervensikan oleh para investor sebagai sinyal negatif saham overvalue karena kondisi adanya informasi yang asimetrik. Dalam waktu ke waktu perusahaan akan mempertahankan cadangan kapasitas pinjaman dengan mempertahankan level utang yang rendah. Teori struktur modal. A. Teori struktur modal tradisional. 1. Pendekatan laba bersih. 2. Pendekatan laba operasional bersih. 3. Pendekatan tradisional. B. Teori struktur modal modern. 1. Modigliani Blatter dalam kurung MM. 2. Model Krauss dan Lisberg. Pendekatan laba bersih. Net income approach dalam kurung NI mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan kapitalisasi K yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah hutang dengan tingkat biaya hutang.
dalam kurung KD yang konstan pula, karena dalam KD konstan maka semakin besar hutang yang digunakan perusahaan, biaya modal rata-rata pertimbangan dalam kurung KO semakin kecil sebagai akibat penggunaan hutang yang semakin besar. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa sampai suatu level ranking tertentu risiko perusahaan tidak mengalami perubahan. Baru setelah itu biaya hutang dan biaya modal sendiri meningkat. Teori Mulyani dan Miller dalam kurung MM menggunakan beberapa asumsi untuk meong dalingnya. Satu, individu dan perusahaan dapat meminjamkan pada tingkat bunga pasar yang sama. Dua, tidak ada risiko kebangkrutan. Tiga, tidak ada biaya transaksi atau hambatan untuk memperoleh informasi. Apabila pajak tidak diperhitungkan, MM dapat bahwa kenaikan hutang pada struktur modal akan menaikkan ROE sekaligus menaikkan resiko investor karena dua pengaruh ini saling meniadakan tanpa pajak dan resiko kebangkrutan. Nilai suatu perusahaan tidak berpengaruh oleh tingkat leverage. Dengan kata lain, nilai perusahaan yang menggunakan hutang dengan yang tidak akan sama. Sehingga VL sama dengan PU. Nilai perusahaan dengan leverage sama dengan nilai perusahaan TAN leverage apabila pajak dipertimbangkan. Teori MM dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. FL sama dengan FU tambah TB. TB menghemat pajak, T sama dengan pajak, B sama dengan hutang. Nilai perusahaan akan terus meningkat secara linear seiring dengan bertambahnya beroperasi hutang pada struktur modal perusahaan. Hal ini mengandung makna bahwa semakin tinggi hutang, semakin tinggi nilai perusahaan. Hal ini tidak realistis karena makin tinggi hutang, makin tinggi resiko kebangkrutan. Namun, MM memang mengabaikan resiko kebangkrutan dalam asumsi teori. Biaya kebangkrutan koreksi model MM oleh Krauss and Lisenberger. Krauss and Lisenberg menyatakan bahwa faktor penghematan pajak dalam kurung KRN hutang sehingga oleh meningkatnya ekspektasi atas biaya kebangkrutan bertambahnya tingkat leverage
meningkatnya probabilitas risiko kebangkrutan dan akibat meningkatnya biaya kebangkrutan. Pada dasarnya mereka mengungkapkan bahwa struktur modal optimal tercapai jika tambahan penghematan pajak tanpa sesama dengan tambahan biaya kebangkrutan. Model Krauss dan Lisenberger dijelaskan dengan persamaan berikut. Titik 2, PL sama dengan PU tambah TB kurang PV dalam kurung resiko kebangkrutan tutup kurung. PL sama dengan nilai perusahaan dengan leverage, FU nilai perusahaan tanpa leverage, T sama dengan pajak dalam kurung persen, TB penghematan pajak tekstil, B sama dengan hutang, P sama dengan present value dalam kurung resiko kebangkrutan. Ikhtisar teori modal. Berteori bahwa nilai perusahaan akan terus meningkat dengan bertambahnya proporsi hutang. Krauss dan Lieberger lalu mengoreksinya bahwa dengan adanya biaya kebangkrutan, nilai perusahaan tidak dapat terus-menerus meningkat. Bahkan bisa menurun. Teori struktur modal yang relatif baru menambahkan biaya yang mempengaruhi terhadap menurunnya nilai perusahaan juga berasal dari biaya keagenan. Struktur modal optimal. Nilai perusahaan dimaksimumkan dalam kurung V tutup kurung ketika biaya modal dalam kurung RA diminimumkan. Struktur modal optimal V sama dengan EBIT kali buka kurung 1 kurang T tutup kurung R garing RA sama dengan NOPAT garing RA. Referensi sampai titik M RA dalam kurung P tutup kurung, tetapi setelah melewati titik M referensi RA dalam kurung P tutup kurung. Teknik analis pengelolaan struktur modal. Tujuan teknik analis itu bukan untuk menentukan struktur modal optimal, memperkirakan harga saham akibat proporsi hutang tertentu, melainkan lebih untuk menjaga agar proporsi hutang dalam struktur modal berada pada tingkat yang relatif aman sehingga perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan yang mungkin berujung pada pembubaran perusahaan dalam kurung likuiditas. Pendekatan EBIT EPS untuk struktur modal. Pendekatan EBIT dan EPS
Titik dua, suatu pendekatan yang memiliki struktur modal yang memaksimumkan EPS melebihi jangkauan EBIT yang diharapkan untuk menganalisis dampak struktur modal perusahaan pada pengembalian para pemilik terhadap gunakan hubungan antara EBIT dan EPS dengan level EBIT konstan dalam kurung resiko bisnis konstan. Titik dua, struktur modal alternatif pengembalian dalam kurung EPS tutup kurung. Pendekatan EBIT EPS dalam bentuk grafik. Satu, data yang dibentuk. Dua, koordinat EBIT EPS. Dua, pengelompokan data EBIT tutup kurung sumbu horizontal tutup kurung EPS buka kurung sumbu vertikal tutup kurung titik impas keuangan level EBIT hanya untuk menutupi semua biaya-biaya keuangan tetap. Level EBIT untuk mana EPS dalam sama dengan 0. Untuk membandingkan struktur modal alternatif dengan menggambarkan grafik rencana-rencana pembelanjaan diperlihatkan dalam gambar berikut. Analis EBIT EPS. Ada dua jenis pendekatan. Satu, EBIT yang sudah diketahui EPS setiap sumber dana jangka panjang dalam kurung utang saham preferred dan saham biasa tutup kurung dihitung jika EPS dari utang lebih tinggi daripada saham biasa ketika pilihan utang untuk menandai proyek tertentu. Dua, menyamakan EPS dari dua jenis sumber dana, misalnya antara hutang dan saham biasa. Dari keseimbangan EBIT. Ketika EBIT di bawah titik equilibrium dalam kurung indifferent point tutup kurung sebagai perusahaan menandai dengan saham. Tetapi setelah melampaui titik keseimbangan, penggunaan utang akan meningkat EPS. Rumus EPS. EPS buka kurung obligasi sama dengan buka kurung EBIT kurang I1 kurang I2 tutup kurung buka kurung 1 kurang T tutup kurung kurang DP1. N1 EPS PS buka kurung preferred tutup kurung sama dengan EBIT kurang I1 tutup kurung buka kurung 1 kurang T tutup kurung kurang DP1 kurang DP2 N1. EPS CS sama dengan buka kurung EBIT kurang I1 tutup kurung buka kurung 1 T tutup kurung kurang DP1 N1 tambah N2. Rumus EPS EBIT laba sebelum bunga dan pajak. I1 bunga dari utang saat ini, I2 bunga dari utang baru, DP1 dividen saham preferred saat ini, DP2 dividen saham preferred baru. N1 jumlah
lembar saham bisa beredar saat ini. Yang dua, jumlah lembar saham bisa beredar bar T sama dengan tingkat pajak. Mempertimbangkan risiko dalam analisis EBIT dan EPS. Secara grafik, risiko setiap struktur modal dapat dipandang dalam sudut dua ukuran. Satu, titik impas keuangan. Dua, tingkat referensi keuangan yang tercermin dalam slope gratis struktur modal. Semakin tinggi titik impas keuangan dan curam slope garis struktur modal, maka semakin besar risiko keuangan. Kelemahan mendasar analis EBIT dan EPS. Satu, teknik ini cenderung mengkonsentrasikan pada memaksimumkan keuntungan daripada memaksimumkan kekayaan. Memiliki sebagaimana tercermin dalam harga saham perusahaan. Dua, umumnya mengabaikan risiko. Untuk memilih struktur modal terbaik, perusahaan harus menginteraksikan pengembalian dalam kurung EPS dan risiko pengembalian disyaratkan RS tutup kurung ke dalam kerangka kerja yang konsisten dengan teori struktur modal. Memilih struktur modal optimal. Pengembalian disyaratkan dalam kurung RS berkaitan dengan level risiko keuangan tertentu dapat diestimasikan dalam sejumlah cara. CAPM titik dua, estimasi BRS, mengestimasi nilai dengan asumsi bahwa semua keuangan dibayar sebagai dividen atau dengan model nilai pertumbuhan nol. PO sama dengan EPS garing RS. Memilih struktur modal optimal. Sasaran manajer keuangan adalah memaksimumkan kekayaan memiliki pemilik, bukan profit. Kekayaan para pemilik sebagaimana tercermin dalam nilai saham yang diestimasi yang akan menyajikan kriteria untuk memilih struktur modal terbaik. Tidak ada cara praktis untuk menghitung struktur modal optimal. Beberapa analis kuantitatif struktur modal harus dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Suatu perusahaan mempunyai modal sebesar 1 juta yang terjadi dari saham biasa sebesar 800 dalam kurung 800 lembar dan 4% obligasi sebagai
Rp 200.000. Perusahaan merencanakan pengandalan perusahaan usaha dan untuk itu diperlukan tambahan dana sebesar 200.000. Tambahan dana itu akan dapat dipenuhi dengan emisi saham baru atau dengan mengeluarkan obligasi baru dengan bunga 6% per tahun. Tax rate sama dengan 50% ketentuan titik indifferent. Jawaban berdasarkan rumus di atas, maka besar indifferent point terdapat terhitung sebagai berikut. C1 sama dengan jumlah bunga dari pinjaman yang telah ada 4% kali Rp 200.000 sama dengan 800. Dalam jumlah bunga untuk pinjaman lama, baru kalau tanpa dana sebesar Rp 20.000 sepenuhnya dipenuhi dengan obligasi baru. Satu, jumlah lembaran saham biasa yang beredar kalau tambahan dana sepenuhnya dipenuhi dengan saham biasa. A. Lembaran saham biasa yang telah ada sama dengan 800 lembar. B. Lembar saham baru sama dengan 200 lembar tambah jumlah sama dengan 1.000 lembar. Dua, jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau bertambah dana sepenuhnya dipenuhi dengan menjual obligasi baru yaitu sebesar 800 lembar. Indifferent poinnya dapat dicari sebagai berikut. Saham biasa versus obligasi titik 2 dalam kurung X kurang 800 kurung ke kurung 0,5 ke kurung sama dengan X kurang 800 kurang 12.000 kurang ke kurung buka kurung 0,5 1.800. 0,5 kali 0,5 X kurang 4.000 sama dengan 0,5 X kurang 10.000. 1.800. 0,5 kali 0,5 X kurang 4.000 dalam kurung 800 sama dengan 0,5 X kurang 10.000 tutup kurung buka kurung 1.000 tutup kurung 400 X kurang 3.200.000 sama dengan 500 X kurang 10 juta. 100 X sama dengan 6.800. X sama dengan 68.000. X sama dengan Rp 68.000. Tingkat EBIT yang menghasilkan
yang sama besarnya pada berbagai alternatif pembelanjaan adalah sebagai Rp 68.000. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya dari Pasparta. Terima kasih.